Pemirsa, nama Via Valen tengah menjadi sorotan publik setelah ia memposting soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebab aksi istri Chefra Yolandi itu membuat warganet khawatir soal rumah tangganya. Bagaimana tidak, pelantun lagu Sayang itu terlihat mendadak memposting unggahan yang diduga warganet sebagai ungkapan suara hatinya. Tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja. Hati-hati, KDRT fisik atau KDRT verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum dan bisa dilaporkan. Bukan hanya itu, Via Valen juga menambahkan agar para wanita segera sadar dan berjaga-jaga agar tetap waspada. Karena pelakunya playing victim dan manipulatif supaya korban ketakutan dan tidak berdaya. Yuk cewek dan ibu-ibu lebih peduli lagi. Begitu ungkapan pemilik nama Maulidia Octavia itu. Namun sayang, Via Valen yang sempat ditemui memilih bungkam. Wah, seneng banget pasti, maaf ya, maaf. Alur kisah cinta Yasmin semakin menegangkan, keluarga Rangga panik, Kayla dibawa kabur sama Nina pengasuhnya. Namun beruntung keduanya bertemu dengan Yasmin sehingga Yasmin berusaha menenangkan Nina yang panik. Nina yang berusaha ingin mendekatkan diri pada anaknya pada akhirnya terpaksa mengaku dan menjelaskan kepada Yasmin jika ia sebenarnya adalah ibu kandung Kayla. Kamu udah ngelakuin itu ke saya dan sekarang kamu nyulik Kayla. Tujuan kamu apa? Mbak, saya nggak culik Kayla kok. Kamu kalau bohong, aku tinggal nyeret kamu ke kantor polisi dan kamu bisa masuk penjara. Yasmin, tolong Yasmin, jangan masukin aku ke penjara. Aku ngelakuin itu karena aku cemburu, karena kamu tunangan sama Rangga. Cemburu? Kenapa kamu cemburu? Emang kamu ada hubungan apa sama Pak Rangga? Dulu, aku pernah cinta satu malam sama Rangga. Karena aku terbujuk rayuan manisnya Rangga. Sampai akhirnya aku sadar kalau ternyata aku hamil. Kamu hamil? Terus Pak Rangga nikahin? Enggak. Dia nggak pernah mau bertanggung jawab, Yasmin. Terus anak kamu gimana? Anak itu Kayla, Yasmin. Aku ibu kandungnya Kayla. Kamu jangan bohong. Yasmin, aku ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Kayla anak kandung aku. Kamu bohong pasti. Jangan sampai kamu cerita ngarang seperti ini supaya aku bisa ngebebasin kamu gitu aja. Kamu bohong kan, kamu tahu. Kamu akan masuk penjara ini. Enggak, aku nggak ngarang. Aku emang ibu kandungnya Kayla, Yasmin. Mendengar latar belakang hubungan Nina dan keluarga sempat terkejut, namun pada akhirnya ia merasa senang sebab langkahnya dalam misi mencari tahu siapa pembunuh orang tuanya makin terbuka serta membawa Nina kembali ke keluarga Cakradinata. Lantas apa yang dilakukan Ajeng kepada Nina? Memang perempuan itu selalu bikin masalah. Begitu memang kelakuannya, bikin susah orang. Permisi, saya bantu cari Kayla dulu ya. Kayla, cucu Oma. Kamu dari mana sih? Hah? Kayla, mau kemana aja? Yasmin? Sayang, kamu kan tadi capek abis main-main di luar.
Sekarang ganti baju ya, mandi, abis itu istirahat. Alicia, antar Kayla ya ke kamar. Iya, Ma. Ya, sayang. Ayo, Kayla. Yuk. Yasmin, gimana ceritanya Kayla kok bisa ada di kamu? Tadi aku ketemu sama Kayla sama Nina lagi main di taman. Makanya kita abis itu main bareng, baru diantarin ke sini. Duh, katanya diculik. Mana mungkin saya culik Kayla. Bu Ajeng, Pak Baskara, Rangga tolong maafkan saya. Saya janji saya nggak akan pernah lagi ganggu hubungan Rangga sama Yasmin. Saya janji, Bu. Gak. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Kamu itu perempuan pembuat onar. Enggak, Bu, saya minta maaf, Bu. Saya janji. Saya akan anggap Rangga itu sebagai masa lalu saya. Saya janji, Bu. Pak, tolong saya, Pak. Kamu pikir saya bodoh, hah? Hah? Enak aja, gak mungkin saya bisa dibodohin lagi sama kamu. Sementara itu, Romeo yang semula kesal dengan Nina menjadi heran dengan sikap Yasmin yang terlihat baik-baik saja dengan Nina. Padahal Nina selama ini sangat membenci Yasmin, bahkan sempat mencelakai Yasmin. Bukan hanya Romeo, Ajeng pun merasa heran mengapa Yasmin akur dengan Nina. Karena bener-bener nggak semua jalan ceritanya bener-bener semuanya nggak ketebak gitu loh. Semua pemain atau semua ceritanya itu ada cerita masing-masing gitu loh. Jadi ya pemain nggak tahu menahu soal cerita buat kedepannya seperti apa. Tapi sebenarnya Prasetyo ini emang beneran cinta sama Bu Ajeng atau emang ada maksud terselubung gitu? Dia sangat-sangat cinta sih. Pengetahuan aku ngelihat dari episode-episode sebelumnya itu bener dialognya itu bener-bener dia sayang tulus, dia mau melakukan apapun demi Ajeng walaupun nyawanya sendiri itu apa namanya nyawanya sendiri itu taruhannya. Ajeng dan Pak Cakra Dinata merasa lega mendengar Yasmin tidak tahu jika Kayla adalah anak Nina. Hanya saja, Ajeng tetap ingin memastikan jika Nina harus segera dilenyapkan. Tak butuh waktu lama pun menemui Prasetya, pria yang selama ini setia membantu dirinya dalam kejahatan. Namun pertemuan itu diketahui Alisa, putri Bu Ajeng itu mengikuti hingga tersadar jika ibunya dan Pras memiliki hubungan terlarang. Lantas bagaimana sikap Alisa? Ya kejadiannya ini plot twist banget sih. Jadi Prasetyo sama Ajeng lagi bucinnya banget sampai mereka berdua itu ke kamar hotel, terus dia tidur dan pada akhirnya ketahuan emang digerebek sama anaknya Ajeng, Alicia, dan pada akhirnya Alicia sendiri dendam banget sama Prasetyo. Terus di mana di hari ulang tahunnya Prasetyo itu Alicia nabrak Prasetyo dengan dendam amarah yang begitu besar. Akhirnya Prasetyo masuk rumah sakit dan Alicia-nya ketakutan karena dia nggak menyangka sampai sejauh ini tragedinya, sampai Prasetyo koma, emang nggak bisa apa-apa dan selalu dihantui nih di episode-episode berikutnya Alicia itu nabrak Prasetyo. Oke, jangan lupa nonton terus Cinta Yasmin jam 19.45 atau jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Aku suka RCTI.